Ya, halo Mas. Ini aku ingin dibawain lewat video aja Mas ya. Ini langsung aja Mas ya. Untuk yang soal pertama, ini ada yang desimal ke biner. Nanti di mainnya untuk manggil fungsi des to binernya dengan parameter desnya itu yang dapat dari input. Kemudian di sini nanti pakai looping desimal sama desimal bukan sama dengan 0. Terus nanti sisanya itu desimal bagi 2 sisanya, desimal bagi 2. Nanti untuk biner x-nya itu sama dengan sisanya. Terus kalau desimalnya sama dengan 0 itu berarti anggapannya biner untuk di x-nya itu sama dengan 1. Terus untuk tiap ulangan x-nya dikurangi 1. Kemudian setelah kalau udah nanti dapat semua nilai binernya, nanti masuk ke sini untuk ngeprint semua nilai dari array binernya itu. Kemudian di print enter. Terus kalau yang di selanjutnya itu soal yang Fibonacci. Jadi di fungsi main nanti dapetin input user untuk perulangan, terus nanti tiap perulangan dikurangi 1, terus nanti scan F untuk dapetin urutan dari deret Fibonacci-nya. Terus nanti nilai i-nya itu sama dengan masuk ke fungsi Fibonacci-nya dengan parameter yang dapat inputnya itu. Nanti fungsinya itu yang if n kurang sama dengan 1, return n, kalau enggak masuk ke rekursif sini. Terus ini dapat semua nilai i-nya, terus nanti di sini di print semua nilainya. Terus ini Fibonacci yang lebih rumit. Pertama nanti di fungsi mainnya dapetin input user, masuk ke repeat, nanti tiap repeatnya nanti minta user yang 2 angka Fibonacci pertama dan kedua, terus sama apa angka Fibonacci posisinya keberapa. Terus nanti untuk tiap repeatnya itu nanti di print hasilnya, terus di print itu print hasil dari fungsi Fibonacci-nya. Untuk fungsi Fibonacci-nya itu nanti parameternya ya yang A, B sama yang N itu. Kalau yang N-nya itu sama dengan A, berarti kan yang urutannya itu yang ke 0. Kalau sama dengan B, urutannya yang pertama. Terus misalnya A plus B itu sama dengan yang N, berarti urutannya itu X. X itu nanti aku pasin kedua, aku assign ke kedua. Terus kalau A plus B itu lebih dari N, berarti itu tidak ada di deret tersebut. Kalau enggak, nanti pakai rekursif gitu. Masuk ke rekursif dengan BC sama BC N, C-nya itu A plus B. Terus nanti didapat, terus nanti ke print semua. Tiap ulangan nanti X-nya aku assign ke dua lagi. Kemudian untuk yang soal promosi kopi, ini aku ngedeclare variable global kopi susu kopi hitam dengan 0. Terus nanti di fungsi main pertama minta input user yang ABCD-nya untuk yang ketentuannya, terus sama X-nya itu jumlah kopi susu pertamanya, terus masukin ke terus manggil fungsi promosinya. Ini aku assign ke high cuma untuk gara-gara promosinya itu fungsi integer gitu. Di fungsi promosinya itu kopi susu pertama kan sama dengan X dari yang diketahui, terus Y itu tuh banyak kopi hitam. Pakai rumus ini diketahui dari soal. Terus nanti kopi hitamnya sama dengan yang Y-nya itu. Terus kalau X kurang dari A atau Y kurang dari C, berarti kan udah nggak bisa masuk ke promosi itu lagi. Berarti nanti langsung di print hasilnya. Kopi susu kopi hitamnya berapa, return 0. Kalau enggak, nanti masuk ke rekursif promosinya. Tapi bedanya nanti X-nya itu diganti dengan ini. Terus untuk yang kurang ide, itu kan kalau inputnya huruf kecil, berarti nanti dibuat piramida. Di sini ada batasnya, huruf kecil itu tuh nilainya antara 97 sama 122. Terus nanti untuk angka pengukurannya sesuai soal. Terus nanti pakai for loops. Ini untuk piramida bagian segitiga atas, yang ini piramida segitiga bawah. Kemudian kalau inputnya huruf besar, ini batasnya 65 sampai 90. Untuk angka pengukurannya sesuai soal. Terus nanti dibuat segitiga sama sisi. Ini untuk for loopsnya. Kemudian untuk misal inputnya itu angka, ini batasnya. Kemudian ini aku kurangi 47 sehingga langsung jadi angka tersebut. Kemudian untuk loopingnya, soalnya misalnya 5 faktorial berarti di print 5 kali.
terus nanti loopingnya itu input kali satu, terus nanti masuk ke while loops untuk ngitung hasil dari faktorialnya. Terus kalau loopnya sama dengan 0 langsung aja di print 1, kalau enggak nanti pakai for loop sini untuk ngeprint hasilnya sebanyak berapa, sebanyak inputnya itu. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali gitu. Kemudian kalau bukan yang lain berarti itu kan simbol yang lainnya, berarti nanti dibuat figura dibuat persegi panjang. Ini untuk angka pengukurannya sesuai soal. Kemudian nanti yang pertama aku buat ngeprint ininya dulu, yang bagian paling atas di print inputnya semua, terus print enter. Kemudian di sini pertama aku print simbolnya, kemudian aku print spasi sesuai dengan angka pengukurannya kurangi 2. Kemudian aku print lagi yang simbolnya, terus nanti sebanyak yang ditentukan kurangi 2 itu. Kemudian ini yang terakhir itu nanti untuk ngeprint bagian bawahnya. Kemudian ini yang soal kurung 1 ini aku nggak AC mas. Ini aku nggak AC tapi aku pendekatanku kayak gini. Jadi ini scan F untuk dapetin banyak itunya, inputnya, ukuran papannya. Kemudian untuk dapetin pertama ini aku buat biar semua nilai di arrays-nya itu 9, biar nanti aku bisa nentuin batasnya. Kemudian nanti di selanjutnya itu aku oh iya benar. Nah ini untuk dapetin input user. Nah ini kayak gini tuh biar nanti input usernya itu masuk ke nilai bagian yang papan 11. Jadi pas papan 01, 02, 03, papan 01, 020 nanti itu semua masih 9, biar nanti bisa dibatasi gitu. Kemudian terus nanti untuk tiap looping n-nya, terus nanti aku mau manggil function ij. Nah function ij itu untuk kayak melihat kalau apakah sekitarnya itu nilainya 9. Kalau nilainya 9 berarti langsung return 0. Soalnya angka di posisi tersebut itu berarti kan tidak dikelilingi oleh 1. Tapi kalau misalnya sekitarnya itu 0, berarti kan masih belum tentu tuh itu tuh paling di tepi, bisa aja saja itu ada 1, berarti makanya di rekursif dimasukin lagi sesuai dengan itu nih letaknya. Kemudian kalau misalnya nggak ada semuanya itu pikirku nanti di else papan else dengan i nanti else nanti nilai di situnya itu disama dengankan 1, jadi berubah jadi 1. Terus ini untuk ngubah ini untuk ngeprintnya, cuma aja nggak berhasil mas.